Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat, teman yang insyaallah masih setia dalam kajian Ustadz Latif Awwaluddin. Kajian kita kali ini akan membahas fikih muamalah. Salah satu cabang fikih yang sekarang menjadi kajian di berbagai perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Syariah atau Prodi Muamalah dan Ekonomi Islam. Bagi teman-teman yang mengkaji fikih muamalah, tentunya harus memahami pengantarnya dulu, ya. Bagaimana memahami apa itu fikih muamalah, bagaimana yang akan dikaji objeknya, pembagiannya, dan bagaimana prinsip-prinsip dalam fikih muamalah. Fikih muamalah bagian dari ilmu fikih, ya. Dan kita ketahui bahwa ilmu fikih ini objeknya adalah fi'lul mukallaf, perbuatan hamba, perbuatan seorang mukallaf. Kalau perbuatan itu berkaitan dengan ibadah, maka namanya fikul ibadah. Kalau perilaku perbuatan itu berkaitan dengan muamalah, maka disebutlah fikih muamalah. Dan fikih muamalah ini oleh para ahli didefinisikan ada dua. Pertama, definisi pengertian secara luas, muassa. Yang kedua, definisi fikih muamalah secara mudhoyyaq, sempit. Secara muassa artinya fikih muamalah didefinisikan al-ahkam, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan urusan duniawi, hablum minan nas. Termasuk di dalamnya urusan maliyah, urusan pernikahan, urusan jinayah, hukum pidana, urusan siasah, munakahat, pernikahan, waris, seluruh yang berkaitan dengan urusan duniawi, itulah fikih muamalah. Itulah muamalah secara luas. Yang kita kaji adalah fikih muamalah secara mudhoyyaq, secara sempit, yaitu al-ahkam, hukum-hukum, as-syar'iyah, hukum-hukum syariat, al-amaliyah yang sifatnya praktis, yang berkaitan dengan amwal, harta. Dan objeknya itu oleh para ulama fikih muamalah itu kurang lebih ada 4. Pertama, yaitu ketentuan maliyah, harta yang berkaitan dengan al-mu'awadot. Mu'awadot itu muamalah yang sifatnya pertukaran dan sifatnya profit, seperti jual beli, sewa menyewa. Yang kedua, asyirkat, hukum muamalah yang berkaitan dengan kemitraan, kerjasama. Di dalamnya ada musyarakah, mudorobah, musyakoh, mujaro'ah, dan sebagainya. Yang ketiga juga di dalamnya berkaitan dengan al-mudayanat, pinjam meminjam. Di situ ada qarad, ada rohan, ada kafalah, ada hiwalah. Dan ada akad tabarru'at, akad tukar menukar kebendaan yang sifatnya sosial, non-profit. Masuk di dalamnya zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah. Dan akad-akad amanah, tausiqat, akad-akad tambahan yang sifatnya adalah tausiqat dan amanah, seperti wadi'ah, ariyah, dan semua yang berkaitan dengan urusan pertukaran. Termasuk di dalamnya, dalam fikih muamalah adalah berbicara tentang konsep kepemilikan, konsep harta, hak, dan konsep akad. Dan puncaknya dalam fikih muamalah adalah ketika berbicara tentang akad, ya. Hukum perjanjian, hukum transaksi dalam Islam. Nah, fikih muamalah yang kita kaji ke depan adalah fikih muamalah dalam pengertian hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah yang berkaitan dengan harta. Baik itu perpindahan milik, pertukaran, baik itu yang sifatnya sosial maupun yang sifatnya tijarah, bisnis. Nah, fikih muamalah dibagi pada 2 bagian. Ada yang sifatnya fikul muamalah al-madiyah, ada fikul muamalah al-adabiyah. Fikih muamalah adabiyah dan
madiyah dibedakan karena objeknya beda. Kalau madiyah, objek yang dikaji adalah tukar-menukar dari sisi objek bendanya. Maka perpindahan benda inilah yang akan dikaji. Apakah benda ini masuk tijarah, perniagaan, di mana dimasukkan di dalamnya adalah jual beli, ya, sewa menyewa, atau yang sifatnya pinjaman, ya, dan yang sifatnya sosial tabaruk. Nah, fikih muamalah al-madiyah ini objeknya adalah bendanya. Halal, apa haram, apa subhat. Ya. Sementara fikul muamalah al-adabiyah sifatnya adalah adabnya. Kalau madiyah itu materinya, objeknya. Kalau adabiyah itu adalah fikih muamalah yang berkaitan dengan adab, etika. Dan biasanya itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Misalkan dalam jual beli harus ada prinsip ridho, ya, amanah, jujur, tidak boleh melakukan riba, gharar, penipuan, tadlis, goban, ya, harus amanah. Nah, itu fikih muamalah yang berkaitan dengan nilai etikanya, si penggunanya, pelakunya. Sementara fikih muamalah adabiyah, amaliyah, objeknya, bendanya, kehalalannya. Dan itu dikaji dalam fikih muamalah. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui bahwa cara pandang nadratul Islam fil muamalah, cara pandang Islam dalam muamalah ini setidaknya ada 4 prinsip. Ini dikemukakan dalam kitab Fiqhul Muamalah Al-Maliyah, ya, kalangan Al-Alamah Ad-Doktur Muhammad Usman Sibor. Beliau mengkaji fikih muamalah itu ada 3 konsep: al-mal, harta, al-milkiyah, kepemilikan, dan akad atau ukun, ya. Jadi 3 objek fikih muamalah: harta, kepemilikan, dan konsep akad. Dan beliau mengatakan bahwa karakter muamalah dalam Islam itu ada 4. Yang pertama, al-muamalat fil mujtama. Intinya, al-muamalat mujtama bahwa adanya aturan muamalah itu untuk memberikan kemaslahatan di dalam sebuah masyarakat. Jadi kita belajar fikih muamalah itu adalah untuk darul mafasid wal jalbul masalih. Inti dari syariat itu adalah menolak mafsadat dan meraih maslahat. Dan semua aturan muamalah itu kaitannya adalah dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan arti muamalah itu sendiri. Amala yu'amil muamalah artinya bertindak, saling bertindak, saling mempengaruhi, saling beramal. Dan inilah yang menjadi akar dari fikih muamalah, bahwa fikih muamalah itu lahir untuk muslih, memberikan kemaslahatan fil mujtama dalam masyarakat. Cara pandang yang kedua, fikih muamalah dalam Islam adalah al-muamalat bi qawaidin kulliyah, bahwa dalam fikih muamalah kebanyakan adalah kaidah-kaidah yang sifatnya kuliah, universal. Beda dengan ibadah. Al-aslu fil ibadah al-haram, al-butlan, butlan, ya. Prinsip dalam muamalah itu adalah haram, batal, mamnu, terlarang, tauqifi, harus mengikuti, al-ittiba, mencontoh Rasul. Artinya, dalam urusan ibadah sangat detail, jelas. Beda dengan fikih muamalah. Fikih muamalah itu datang ata bi qawaidin kulliyah. Datang aturannya itu dengan prinsip-prinsip yang sifatnya umum. Misalkan prinsip ridho, bahwa muamalah itu harus prinsip adanya ridho, sukarela. Yang kedua, adamul gharar, menghindari gharar dan riba. Yang ketiga, prinsip amanah, kejujuran, dan prinsip-prinsip yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa aturan muamalah itu sifatnya fleksibel. Yang penting prinsip-prinsip dasarnya jangan ditabrak. Yang ketiga, al-muamalah yarbit bil akidah wal akhlak. Bahwa aturan muamalah itu sangat terkait dengan keyakinan dan akhlak. Jadi ajaran Islam ini kalau dipetakan ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah. Nah, muamalah ini sangat kait erat dengan akidah. Bagi seorang muslim, karena akidahnya adalah tauhid, tidak mungkin dia bertransaksi kalau mengandung kesyirikan atau menabrak yang haram. Karena akidah menanamkan keyakinan bahwa tidak ada hukum yang paling hak kecuali hukum Allah. Yang kedua berkaitan dengan akhlak. Makanya jual beli itu modalnya adalah kejujuran. Tidak boleh di situ ada manipulasi. Kenapa Islam melarang al-ikhtikar, menimbun harta yang memadaratkan masyarakat banyak? Karena secara etik itu jelek, mengandung madarat.
Dan prinsip yang keempat, al-muamalah irbit bil maqasid syariah. Bahwa muamalah dalam Islam itu sangat erat kaitan dengan prinsip maqasid syariah. Bahwa ingat, semua aturan Allah itu ada tujuannya, ada maksudnya. Kenapa Allah mengharamkan jual beli riba? Karena mengandung kedzaliman. Umumnya mengandung kedzaliman. Kenapa Allah bahwa jual beli itu ada khiyar, opsi memilih agar timbul antarodin, saling ridho. Kenapa dalam prinsip mudorobah musyarakah itu ditentukan itu nisbah, bukan nominal, tapi nisbah. Karena untuk menjunjung tinggi keadilan. Ya. Kenapa dalam Islam itu yang namanya rohan itu tidak boleh dimanfaatkan, kecuali hanya nafaqatul marhun, biaya sewa. Karena memanfaatkan dalam pinjaman itu termasuk riba. Jadi intinya semua syariat tujuannya tentu adalah al-maslahah, kemaslahatan bagi hamba. Kenapa Allah mengizinkan gadai? Karena gadai itu membantu. Kenapa Islam juga mengizinkan jual beli? Dengan jual beli, orang yang membutuhkan kebutuhannya mudah. Kenapa Islam mengizinkan ya transaksi-transaksi yang sifatnya pesanan, salam, istisna? Karena itu untuk memudahkan perdagangan. Bagi para pelaku bisnis itu sangat memudahkan dengan syarat ketentuan bahwa akad salam istisna ini harus transparan, harus terukur dan berdasarkan kesepakatan. Nah, intinya fikih muamalah adalah aturan yang berkaitan dengan harta dan itu secara sempit ada dalam akad-akad bisnis, akad-akad pinjaman, akad-akad sosial, dan akad-akad syirkah kerjasama. Dan semua menyangkut kebendaan dan menyangkut etika bisnis, itu dikaji dalam fikih muamalah. Sekian sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.